Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian menjelang buka Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita sore hari ini bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari, mengaji menjelang buka. Mudah-mudahan aktivitas kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas ilmu kita, yang insya Allah pada gilirannya juga akan bisa meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita Kitab Nashihul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada maqalah yang ke-7, dan sekarang kita masuk ke maqalah yang ke-8. Wal maqalatus tsaminatu, maqalah yang ke-8 ini dari A'mash, A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu anhu. Al-A'mash ini nama aslinya Sulaiman bin Mihran dari Kufah radhiyallahu anhu. A'mash berkata, man kana sumalihi at-taqwa, barang siapa, rok sumalihi itu apa? Ya, modal, ya. Harta pokoknya, ya modal. Harta pokoknya, pokok hartanya. Atau dengan kata lain, modalnya itu adalah at-taqwa. Kallatil al-sunu, maka apa kallat itu keluh gitu ya, tidak bisa berkata, tidak bisa menyebut. Al-sunu lisan, orang yang bermodalkan takwa tadi itu. Menyebut apa? An wasfi ribhi dinihi, menyebut berbagai macam keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, dan barang siapa modalnya adalah dunia, kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi, maka kelulah lidah itu untuk bisa mensifati, menyebut kerugian agamanya. Ini perkataan A'mash tadi itu.
Nah, kemudian perkataan Amash ini diberikan penjelasan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini penjelasannya. Wal makna, maksud dari perkataan Amash tadi itu, man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegangan pada takwa, bimtithali awamirillahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat, bi an assasa af'alahu bi muwafiqati syar'i, dengan mendasarkan perbuatan-perbuatannya itu sejalan dengan syarak, berkecocokan dengan syarak. Muwafaqah itu gathuk, cocok. Makanya sering ada istilah hidayah taufik, itu hidayah yang muwafaqah, ya, cocok antara apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang merupakan kehendak kita, pekerjaan kita itu ngepasi gitu, ya. Nah, orang yang tadi, ya, berpegang kepada takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mendasarkan seluruh perbuatannya itu pada syarat, maka bagi orang yang seperti itu hasanatun katsiratun, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, la tuhsa, yang tidak mungkin bisa dihitung. Sehingga kalau kita menghitung, ya tadi itu, lidah itu tidak mampu menyebutnya karena saking banyaknya kebaikan orang yang mendasarkan seluruh perbuatannya itu pada takwa. Nah, ini maksud dari kalimat yang pendek tadi itu, ya. Mangka narok sumalihi taqwa kallatil arsunu an wasfir bihidinihi tadi. Jadi kalau orang itu modalnya takwa, dia akan mendapatkan kebaikan, keuntungan yang sangat banyak, yang keuntungannya itu tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya, sehingga digambarkan tadi itu, ya, kallatil alsun tadi itu, sehingga lidah itu keluh tidak mampu menyebut kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan yang sangat banyak ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana biasa, saya akan mencoba untuk merujukkan kepada katakanlah sumber yang lebih jelas begitu, ya. Ini kan qaul hukama, ya. Jadi pangandikannya ahli hikmah, ya. Kalau kita misalnya melihat Al-Quran, ya, kita bisa dapatkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai dengan 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam ayat ini digambarkan, ya, para kekasih Allah itu, aulia Allah itu tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa susah,
Dan siapa itu yang disebut dengan wali-wali Allah itu, kekasih-kasih Allah itu? Dalam definisi Al-Quran yang disebut dengan aulia Allah atau wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu beriman dan bertakwa, itu sungguhnya menurut Al-Quran itu ya walinya Allah. Jadi wali Allah itu kalau kemudian difahami sebagai orang yang memiliki katakanlah tanda-tanda khusus dengan keramatnya, bisa begini, bisa begitu, ya, itu sudah merupakan ya apa namanya penyempitan makna ya. Kalau maknanya umumnya ya siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai aulia Allah, wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa ya, itu kemudian diberi penjelasan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang bertakwa itu Allah menjanjikan kebahagiaan, kegembiraan yang sangat banyak, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Ya ini kira-kira tadi apa yang kemudian dinyatakan, saking banyaknya kebaikan atau keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu, menurut A'mash tadi itu sampai lisan itu tidak mungkin mampu menyebutnya itu tadi karena saking banyaknya. Ayat yang lain misalnya dalam apa itu surat Al-A'raf ayat 96, itu ayat ini sangat terkenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini pun juga Allah memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Nah ini pun juga barokah itu ya apa sering diterjemahkan dengan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan ya. Jadi akan muncul banyak kebaikan yang karena saking banyaknya ya lagi-lagi tadi itu tidak mungkin bisa dihitung jumlahnya, yang kalau kita menghitung kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa itu tidak mungkin bisa dihitung, sehingga tadi itu digambarkan sampai lidah itu keluh tadi ya, kecapean menghitung. Dan saya kira masih banyak lagi ya ayat-ayat yang senada yang menunjukkan bahwa kalau orang itu memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya ini, Allah memberikan berbagai macam kebaikan, berbagai macam keuntungan. Ya mari kita sebut contoh misalnya. Ya wujud takwa itu ya misalnya dari apa, misalnya kita melaksanakan sholat misalnya. Coba bapak-bapak mau hitung apa kebaikan dan keuntungan dari sholat yang kita lakukan misalnya. Banyak sekali kan. Kita menjadi tenang hatinya karena sholat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
sholat itu, apalagi bisa di Al-Quran disebutkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi misalnya kalau sholat di masjid, itu banyak lagi manfaatnya, bisa bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim, silaturahim, macam-macam. Sebelum sholat syahadat misalnya, syahadat itu manfaatnya juga besar. Dengan menyatakan syahadat itu lalu ya akan bisa menunjukkan bahwa seseorang itu menjadi muslim. Oke lah, misalnya katakan dia belum sholat, katakan dia belum puasa, belum zakat, belum haji, tapi kalau sudah syahadat, dia sudah diaku sebagai seorang muslim. Ya setidak-tidaknya kalau mati dia diperlakukan sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, didoakan orang banyak, karena muslim. Apalagi puasa, manfaat puasa sangat banyak. Kita lalu bisa punya empati dengan orang yang kurang, yang tidak bisa makan. Ternyata orang lapar itu ya susah, sehingga kita tersadarkan untuk membantu. Belum lagi yang bersifat pahala, diampunkan dosanya, dan seterusnya. Zakat, haji, semuanya banyak sekali manfaat, banyak sekali kebaikan, banyak sekali keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau melakukannya, orang yang bertakwa itu. Jadi sekali lagi, karena saking banyaknya itulah maka kemudian tadi sampai dikatakan kalatil alsun tadi itu, yang lidah itu tidak mungkin bisa menyebutnya satu persatu, karena saking banyaknya kebaikan, keutamaan, keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa tadi itu. Sebaliknya, waman tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i, barang siapa yang berpegangan pada berbagai hal yang bertentangan dengan syariat, falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya juga berbagai macam keburukan yang banyak. Ajazatil alsunu an dzalika bil adad, sehingga karena saking banyaknya keburukan bagi orang-orang yang perbuatannya bertentangan dengan syarat tadi itu, dengan syariat tadi itu, maka sampai juga sama, lidah ini pun juga tidak mampu untuk menghitung jumlah keburukan, jumlah kejelekan yang diakibatkan oleh orang yang berpegang pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat tadi. Ya persis sama dengan tadi ya. Kalau tadi tidak mampu menyebut kebaikan, ini pun juga tidak mampu menyebut keburukan, karena saking banyaknya diakibatkan oleh orang yang beramal dan amalnya itu bertentangan dengan syariat.
atau ya gampangannya ya amal-amal yang maksiat, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau at-taqwa itu ya, intinya adalah melaksanakan perintah Allah ya. Nah, ini sebaliknya justru malahan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita lihat sendiri ya contoh bagaimana orang yang amalnya bertentangan dengan syarak dalam kehidupannya, pasti dia akan juga mendapatkan keburukan, akibat-akibat yang negatif ya, yang sebaliknya dengan kalau dia berbuat takwa tadi, yang dia akan mendapatkan hal-hal yang baik ya, yang beruntung tadi itu. Apa misalnya ibu-ibu, contoh saja sebagai contoh, kalau kita itu berbuat baik lalu berbuat jahat pasti berakibat tidak baik yang merugikan kita. Apa misalnya menipu misalnya ya. Menipu apa Pak keburukannya kira-kira? Ya. Begitu kita menipu seorang, kalau itu sudah diketahui orang lain, konangan, besok lagi sudah tidak dipercaya, dibenci orang, dijauhi orang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Pak, Bu, mencuri. Ya. Kalau konangan bisa digebuki orang sak kampung, ya. Apalagi berbohong. Berbohong ini apalagi ya, ini Masya Allah, kalau kita berbohong sekali itu pasti akan memunculkan rentetan kebohongan yang lain. Wah, ini pasti nanti ya keburukannya juga sangat bertambah-tambah. Ujung-ujungnya ya lagi-lagi tidak dipercaya orang. Nah, inilah ya kira-kira apa yang dingendikake oleh Al-A'mash tadi itu. Ya, jadi bahwa kalau orang itu bermodalkan takwa, itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, dan keuntungan itu sekali lagi baik yang ada di dunia ya, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebab keuntungan di akhirat itu keuntungan yang tidak bisa nilai sama sekali, tidak bisa nilai sama sekali. Sebaliknya orang yang modalnya itu dunia, yang tadi dimaknai sebagai di dalam kehidupannya dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, atau tegasnya dia justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saja sudah mendapatkan balasan berupa keburukan-keburukan yang dia terima, lebih-lebih nanti balasan siksa di akhirat, yaitu di neraka. Kalau tadi surga gambarannya adalah ya puncak segala kenikmatan ya, yang tidak ada lagi kenikmatan yang melebihi dari surga itu. Neraka sebaliknya puncak dari seluruh kesengsaraan, yang juga sama, tidak ada kesengsaraan yang melebihi dari kesengsaraan yang ada di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada siksa di neraka itu yang ringan, semuanya berat. Ada cerita yang sifatnya anekdot ya, tapi ini ilustrasi yang cukup bagus menggambarkan
gambaran siksa di neraka itu ya, karena orang ini kebetulan friend dengan malaikat penjaga neraka, itu katanya begitu. Itu boleh memilih katanya siksa yang paling ringan itu. Wah, sudah muter-muter itu. Ternyata siksa itu nggak ada yang ringan. Ada yang dibakar, ada yang digodok, ada yang ditusuk, ada yang macam-macam gambarannya. Nggak ada yang ringan. Nah, kemudian jalan lagi, ternyata ada orang yang disiksa itu hanya disuruh berendam di tempat yang kotor, begitulah, katakanlah begitu. Rendamnya sendiri. Ya sudahlah, pilih ini aja lah, agak ringan gitu. Ya sudah, dia sudah pilih ini aja karena ya bau-bau sedikit tidak masalah gitu kan. Nggak taunya baru 1/4 jam itu ada pengumuman waktu istirahat sudah habis, silakan menyelam kembali gitu. Ya. Jadi akhirnya dia itu katanya ya anekdot, tapi ya saringan-saringannya gitu apa ya, kosong juga kan nyelam di tempat kotor selamanya itu kan ya berat juga ya. Itu yang paling ringan katanya itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ya seluruh perbuatan kita ini didasarkan pada takwa, dan mudah-mudahan kita tidak berselisih dengan tuntunan syariat ya. Sehingga dengan demikian kita dalam hidup ini senantiasa akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam karunia, berbagai macam keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak terhitung jumlahnya ya. Yang kemarin disampaikan Pak Fadil itu, rahmat Allah itu yang berupa surga itu merupakan sebenarnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan amal kita, karena saking hebatnya balasan Allah itu begitu ya. Tapi jangan lupa juga kalau kita berbuat yang tidak baik ya, sehingga ujung-ujungnya nanti kok sampai di neraka, itu juga naudzubillah min dzalik. Itu siksanya juga tidak ada bandingannya, dan itu juga untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari makalah singkat yang disampaikan oleh Al-A'mash dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sudah waktunya, jam saya sudah jam 5:37 pas. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insya Allah.